1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. Nah, jadi saya mengenal teman saya yang kita sebut dengan inisial A sejak masa awal mengikuti PKKMB pada bulan Agustus tahun 2024. Nah, kami ini satu prodi juga satu kos, sehingga ini memudahkan kita untuk menjadi semakin dekat. Seperti misal kalau ada mata kuliah online dengan dosen yang sama, kami akan melakukan Zoom dengan satu device yang sama juga. Lalu seperti kalau ada tugas, kami akan melakukan diskusi bersama. Kemudian ketika di kos, kami juga sering memasak bersama, terus keluar untuk cari makan bersama juga. Dan kami juga berada di dalam satu organisasi yang sama, sehingga hal ini membuat kita menjadi semakin dekat. Nah, pressure dalam pertemanan ini ada pressure internal dan pressure eksternal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pressure internal. Nah, jadi saya dan teman saya berbeda selera dalam makanan. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika selesai jogging, teman saya memilih untuk makan soto, sedangkan saya tidak terlalu menyukai soto, apalagi ketika dijadikan sebagai sarapan. Lalu yang kedua adalah pressure eksternal. Nah, meskipun kami itu berada di dalam sebuah organisasi yang sama, tetapi kami berada di sebuah divisi yang berbeda. Jadi ketika ada event yang diadakan oleh organisasi, kami akan jarang bertemu dan kurang terjadi komunikasi di antara kami. Dalam pressure internal dan pressure eksternal, menyelesaikan masalah adalah dengan saling mengerti, saling memahami, dan tidak memaksa. Seperti ketika teman saya menyukai soto dan dia mengetahui bahwa saya tidak terlalu menyukai soto, maka dia tidak memaksa saya untuk ikut beli soto. Jadi setelah A selesai membeli soto, barulah dia akan mengantarkan saya untuk membeli makanan yang sesuai dengan keinginan saya. Kemudian, dalam pressure eksternal, cara kami menyelesaikan masalah adalah dengan saling mengerti dan memahami kesibukan masing-masing. Sehingga dengan ini, meskipun kami menjadi jarang bertemu dan berkomunikasi, maka hubungan pertemanan yang terjadi akan tetap baik-baik saja. Jika dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial, dalam pertemanan kami terlihat adanya hubungan yang cukup seimbang antara reward dan trust. Kami sama-sama memberikan waktu, pengertian, dan kebersamaan satu sama lain. Meskipun ada perbedaan seperti selera makanan atau kesibukan yang membuat kami jarang berkomunikasi, tetapi kami tetap menjaga hubungan ini dengan tidak saling memaksakan dan saling memahami satu sama lain. Sehingga ditemukan hasil bahwa pertemanan kami adalah pertemanan yang saling menguntungkan dan layak untuk dipertahankan. Dari refleksi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap hubungan pertemanan akan selalu dibutuhkan usaha dan pengertian. Lalu, perbedaan juga tidak akan menjadi sebuah hambatan yang besar ketika keduanya mau untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain. Karena dengan hal ini, hubungan pertemanan akan terus berjalan dengan baik meskipun keduanya jarang bertemu. Sehingga, dari pertemanan ini, saya semakin menyadari bahwa pertemanan yang sehat bukanlah tentang pertemanan yang tanpa masalah, tetapi bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama.